3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Andi Wikrama dan rekan saya Bang GS di program GS Mozaik Banyumas TV. Selama 30 menit ke depan kita akan mengulas banyak tentang Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa. Siapa? Apa sih RSIA Anissa? Mari kita kupas bersama dari dekat RSIA Anissa. Baik pemirsa, untuk membuka topik kali ini kita sudah bersama narasumber GS Mozaik pada kesempatan kali ini, yaitu tentunya dengan orang-orang yang beliau dari Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Anissa. Baik, kita akan sapa dulu yang pertama dengan Direktur dari Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Anissa ini, yaitu dengan Dr. Isa. Baik, Assalamualaikum Dr. Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dr. Isa? Baik, Mbak Ani, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ya. Dan selanjutnya ada dengan Ibu Dr. Uswatun Hasanah Kartika Sari. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah baik, salam sehat buat pemirsa semua. Dan tentunya ada satu lagi Bang GS, kita tidak sapa, Bang GS sapa dong. Yang cantik di ujung sana di hadapan saya. Tentunya Siapa? dengan Ibu Bidan. Ibu Bidan. Bidan siapa? Ibu Bidan Novi Dwi Saputri. Coba salam dari Ibu Salam Bidan. sejahtera dan salam sehat untuk pemirsa semua. Baik, kita sudah sapa semuanya narasumber pada GS Mozaik Banyumas TV kesempatan kali ini. Dan yang pertama, kita di segmen pertama ini kita akan mengulas apa itu Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa. Yang pertama tentunya dengan Direktur ya, dengan Pak Direktur dari RSIA Anissa. Baik, Pak Direktur, saya ingin bertanya nih pada kesempatan pertama ini sebagai salah satu ya RSIA Anissa di Cilacap. Apa visi dan misi dari RSIA Anissa tersebut? Gimana Pak GS? Pertanyaan itu cukup atau mau ditambahkan? Cukup lah ya. Ya cukup. Yang penting itu masyarakat biar tahu lah Ya. tentang rumah Visi, sakit misi. ini langsung dari Pak sumbernya Direkturnya, terpercaya. Silakan Pak Ya. Direktur untuk menginformasikan kepada pemirsa Banyumas TV. Baik, terima kasih Mbak Ani, Pak GS. Ya, visi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa itu yaitu menjadi sebuah rumah sakit ibu dan anak pilihan bagi masyarakat Cilacap dan sekitarnya. Sedangkan misinya yang lagi kita fokuskan adalah menjadi sebuah healthcare system yang terintegrasi, di mana ada pelayanan ibu dan anak, dan juga kedepannya kita akan membangun generasi emas Cilacap. Begitu Mbak Ani. Oh begitu, itu Yes. sangat simpel sekali ya generasi emas. Mungkin ada apa lagi Pak Simpelnya, GS? statement ringkasnya ya, itu kalau dijabarkan dalam rencana, program, kegiatan kan jadi banyak. Jadi banyak ya. Saya yakin banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan yang tentu saja tidak hanya bisa melayani, tetapi juga mengikat pelanggan, mengikat masyarakat, sehingga nanti masyarakat bisa lebih percaya pada rumah sakit. Pada rumah sakit ini ya. Dari Banyak sekali di situ. oh iya pastinya. Pengalaman atau best practice yang sudah pernah dilakukan di rumah sakit ini. Gimana? Sudah banyak yang sudah dilakukan jelasnya ya tentunya ya. Ini di sini informasinya itu saya juga sudah sering dengar, karena saya kan di Cilacap nih. Jadi saya dengar nih Rumah Sakit Ibu dan Anak ini memang sudah terkenal seantero. Sejak saya kecil loh sudah ada loh ini Pak GS. Ini mungkin dari Bu Dokter Uun mau menambahkan untuk dari visi dan misinya? Itu mungkin kegiatannya. Mungkin kegiatan yang sudah dilakukan di sini mengenai visi dan misinya. Silakan. Ya, terima kasih pada Mbak Ani dan Mbak GS untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa Cilacap ini. Alhamdulillah memang sudah ada dari dulu ya. Alhamdulillah kita ya sudah banyak kegiatan yang dilakukan. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Pak Direktur tadi, kita sedang fokus sebagai Mother and Child Healthcare System. Jadi nanti pelayanan kami itu terfokuskan terintegrasi dari ibu saat
sebelum memulai kehamilan ya, atau program hamil sampai nanti hamilnya, pemeriksaan kehamilannya, sehingga sampai ibunya itu melakukan persalinan, kemudian si bayi ini nanti lahir dan akhirnya bisa menerima pelayanan kesehatan di sini dari si bayi. Ya itulah yang dimaksud dengan terintegrasi itu seperti itu. Jadi satu sistem gitu. Berarti ini satu sistem yang complicated. Iya. Ya, jadi sangat ini ya. Komprehensif ya. Jadi masyarakat di Cilacap ataupun sekitarnya itu perlu banget nih ya dapat informasi seperti atau ini. gini Mbak Ani ya, mungkin dokter ya, suatu ketika mungkin bisa kita mengambil testimoni ya dari orang-orang yang sudah lama ya, yang pernah ditangani paling lama sekarang usia anaknya itu. berapa, itu. dan mereka seperti apa ya. Jadi ini ada semacam kronologis ya, lahir tahun berapa mungkin gitu. Jelasnya Sudah ada. pernah nggak? Sudah pernah nggak? Sekarang ada seperti apa gitu? Alhamdulillah sudah pernah ada. 100 anak yang lahir di sini kemudian Lebih lah ya. di care di sini ya dengan apa tadi? Mother and Child Child Health Care System. Iya, itu kan. Mungkin sekian tahun kemudian anak sudah usia berapa? Ya, Sudah. kita sih tahunya itu dari pasien yang datang sih. Iya, Ternyata ibunya dulu di sini, kemudian kakaknya lahir Lahir di di sini, sini. terus kemudian adiknya, terus Berarti seturun ya seperti itu ya. Kebetulan ini ya. Ada juga mbahnya, Mbahnya malah ya. ibunya, terus sekarang Nah, cucunya. ini Ya, kan, alhamdulillah sih. ini kan testimoni Iya, dari iya, tulis kan, betul. berarti kan itu real trust lah ini Iya. lah. Betul kepercayaan yang nyata gitu. Ini kepercayaannya memang nyata ini Iya. masyarakat Cilacap, tentunya dari luar Cilacap pun boleh ya Dok ya. Di sini juga bisa konsultasi ya. Sepertinya saya juga pernah mendengar kalau setiap Jumat itu juga ada free periksa atau apa itu, saya kayaknya pernah deh lihat-lihat iklannya gitu yang pakai WhatsApp gitu ya. Kayaknya terkenal banget di RSCA Ibu dan Anak ini, di Anissa ini saya pernah info. Layanan spesial. Iya, layanan spesial di hari Jumat kayaknya ya Dok ya. Layanan kemanusiaan, mungkin layanan apa sih? Itu ada ya Dok ya. Yang spesial itu ada ya? Apa Yaitu alhamdulillah itu udah jadi kegiatan rutin, bagian dari sosial kami untuk setiap hari Jumat itu kita memberikan pelayanan kepada ibu hamil ya, atau siapapun yang ingin berkonsultasi yang kaitannya dengan kebidanan dan kandungan itu Gratis. kita berikan free pemeriksaan gitu. Oke. Bagaimana kalau nanti semua ibu hamil datangnya hari Jumat? Gimana ya, selagi mampu nggak apa-apa lah. Itu kan berkah barokahnya. Oke Bang GS. Nanti kalau jalan Jumat jadi Jumat. Oh gitu. Oke Bang GS dan narasumber yang lainnya. Ini saya cut dulu nih ya pemirsa. Perbincangan kita pada kesempatan kali ini semakin menarik ya. Nanti kita bisa masuk di segmen kedua. Tentunya ada apa? Baik, jangan kemana-mana pemirsa. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami GS Mozaik, dan sekarang di segmen kedua untuk momen yang tadi kita ulas lagi di segmen pertama yang luar biasa ulasannya ya Bang GS ya. Kita di sesi kedua ini Bang GS kita tanya lagi dengan Dokter Uut lagi nih ya. Kayaknya belum bidannya. bidanya bidanya masih pengantin baru nanti lah. Oke. Kalau cerdas-cerdas kan Lagi cerdas-cerdasnya ya. Kayaknya ini mata murid nih jadi tahu. Baik. Baik, kita di sesi segmen kedua ini saya akan bertanya lagi kepada Dokter Uun. Baik, apa saja layanan unggulan yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa Cilacap ini, Bu Dokter? Terima kasih pertanyaannya Mbak Ani. Jadi untuk layanan unggulan yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa Cilacap ini, karena fokus kita tadi ya kepada kesehatan ibu dan anak, maka layanan yang diberikan itu adalah mulai dari sebelum lahir atau yang kita sebut antenatal, pelayanan antenatal sampai dengan postnatal kelahiran. Jadi kita memiliki pelayanan USG 2 dimensi, kemudian 4 dimensi,
tentunya dengan harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat gitu. Dan yang jadi unggulan kami juga itu hasil pemeriksaan USG juga diberikan dalam bentuk file via WhatsApp, sehingga bagi para pejuang LDR nih yang jarak jauh ya sama suaminya, alhamdulillah masih bisa menikmati secara live gitu. Karena nanti yang kita bagikan juga videonya juga begitu. Video apa itu, Pak? Jadi dari USG itu nanti kita rekam ya, nanti rekaman itu kita bagi melalui WhatsApp gitu. Tadi ada harganya cukup terjangkau. Iya. Nah, itu Berapa tuh? Jadi masyarakat itu langsung to the point. the point. Pertanyaan masyarakat itu sangat kritis ya Bang GS ya. Jadi jangan cuma terjangkaunya saja Kalau pemirsa. sepeda harganya sekian, naik motor sekian. Kayaknya ini penawaran informasi dari Kalau rumah guru sakit. pakai KTP apa? Kartu guru, selalu ada. Gimana kan mungkin ada lain-lain itu. Apa mungkin Ada ada berapa itu harganya? khusus ya, kartu khusus ini menuju ke era si Anissa. Cukup. Boleh bisa nggak ini? Oh boleh banget, ini untuk informasi atau mungkin kalau tidak bisa informasi ya. Ya, mungkin kalau untuk USG kita mulai dari 170 ya, bukan dimensi ya. 4 dimensi itu ya Dimensi. ya. Kalau yang 2 dimensi yang kurang lebih 135 gitu. Kalau 4 dimensi itu gimana maksudnya? 4 dimensi itu ya kayak kita melihat benda, Benda. ya benda 4 dimensi gitu. Kalau Jadi kelihatan cowoknya, ceweknya. kalau cewek atau cowok sih alhamdulillah pakai 2D aja cukup bisa. Cukup. Cuma kalau 4D itu untuk melihat kelainan di wajah, terutama yang luar-luar. Jadi kelainan di wajah kayak mata, hidung, apakah bibirnya ada kelainan atau enggak gitu. Terus tangannya ada 5 apa enggak. Kalau tahu nih 4 dimensi, Iya. hidungnya pesek itu bisa dimanjungin. Ini pertanyaannya Bang Gesek, Bang GS memang Tergantung angelnya yang ngambilnya, gitu. Tergantung angelnya. tergantung babynya juga ya. Tapi akhirnya sudah bentuk hidung tetap aja ya. Iya. Aja. Cuma tahu aja. Bisa kelihatan nggak dari 4 dimensi itu kayak mirip-mirip siapa gitu langsung? Ya bisa, cuma tapi itu kan gambar. Oh, itu Tapi gambar. kalau hasilnya ya sedikit beda gitu. Yang nggak bisa kelihatan tuh rambut. Jadi bagaimanapun juga tetap bayi kelihatannya gundul gitu. Begitu ya. Iya. Itu rambut nggak bisa Terdeteksi ya. deteksi Iya. orang. Jadi USG, yang di USG itu. Allah merahasiakan rambut ya. Berarti dirahasiakan Itu rambut. lain lagi jilbaban. Jilbab cantik-cantik kayak Bu Dokter dan Bu Bidan ya. Alasannya itu mungkin ya. Karena Alasannya itu. Pakai ketu sih. Kalau pakai gitu. Iya. itu Baik. bedanya mau ngomong kayaknya. Bu Bidana mungkin mau ngomong tentang 3 dimensi, 2 dimensi, atau 4 dimensi. Kalau kita orang-orang tidak mengerti. Kayaknya Bu, guys. bedanya senang nari juga waktu di sekolah ya. Oh, Seneng itu nggak? saya nggak tahu. Duduknya kan ini. Oh, duduknya seperti Iya. Putri ya. Ini Putri Banyumas tapi bukan. Putri Cilacap. Putri dari RSI Anissa tentunya. Oke, itu keunggulan yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa ini. Selain itu ada lagi, Dok? Ada Mbak Ani. Oh, ada lagi. Oh, Dokter Isa silakan. Ya, kita juga fokus di imunisasi Mbak. Oh, imunisasi. Ya, kita didukung oleh dokter spesialis anak dan juga dokter umum yang berpengalaman dan juga sudah tersertifikasi ya. Gitu. Jadi kita latih juga dokter-dokternya sehingga andal dan profesional. Seperti itu. Mungkin ada teknologi imunisasi yang tidak terasa nyeri sama sekali. Atis itu langsung ya. Mungkin ada. Teknologi. Siapa tahu ada loh kan? Beda. Penting komunikasi. Komunikasi. Ya Bang Yes. Ya, jadi Ya. ketika kita komunikasi baik ke ibu, ke bayi juga harus kita komunikasi ya. Jadi itu akan membuat suasana lebih baik. Mengurangi rasa sakit juga mungkin ya, Iya. karena apa terpikat dengan kata-kata dokter, terus tahu sudah selesai. Baik, mungkin keunggulannya ada lagi yang dari Bu Bidan ini kayaknya mau menginformasikan keunggulan selain yang tadi ada 3 dimensi, 2 dimensi, 4 dimensi ya dari Bu Dokter Uun. Selanjutnya dari Bu Bidan, Novi coba apa sih keunggulannya lagi selain itu? Ya, baik Mbak Ani, tentu saja ada keunggulannya lagi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa Cilacap. Jadi layanan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa Cilacap itu ada layanan home care. Nah, di sini dilakukan home care untuk imunisasi. Selain itu juga untuk perawatan
bayi baru lahir, yaitu perawatan tali pusat dan juga memandikan bayi. Gitu. Biasa itu ya. Ya, apalagi untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan, tentunya mereka masih awam dengan pengetahuannya dan juga masih merasa takut untuk memegang bayi ataupun untuk memandikan. Jadi kita nanti berikan caranya secara teliti, secara benar untuk memandikan dan juga perawatan tali pusat. Ini berarti memang sangat complicated ya. Ini ada dari home care juga, dari RSCA Anisanya juga, dari sininya informasinya yang 2 dimensi dan 4 dimensi juga perlu masyarakat ketahui dengan harga yang terjangkau. Tadi informasinya udah jelas lugas ya tadi Bang GS ya. Itu sangat ringan, sangat murah lah ya, spesial. Apalagi kalau jadi member. Ada membernya ya Bu Dokter ya di sini ya, Bu Bidan. Ada informasinya. Ada. Jadi biasanya nanti membernya itu sudah tercantum sebagai data pasien. Nanti biasanya akan update promo-promo apa yang kita keluarkan dari rumah sakit. Oh, luar biasa sekali. Baik Bang GS, kita di sesi kedua ini semakin jauh, semakin informasinya semakin menarik ya tentunya. Lengkap juga. Semakin lengkap informasi. Masyarakat bisa lebih mendapatkan informasi yang lengkap. Ya, jadi informasi ini bisa membuat masyarakat jadi tidak tidak bertanya-tanya kan, tidak karena ini bertanya-tanya. sumber utama loh, itu sumber utama. Baik, kita akan lanjut di sesi berikutnya. Tadi saya tertarik ya home care itu. Oh, home care ya. Nanti kita Ini diajarin ya. Diajarin. Ibu yang Ibunya itu berkeluarga itu diajarin. kan belum punya pengalaman gitu ya. Iya. Itu untuk anak pertama aja atau anak kedua, ketiga? Kalau untuk anak kedua, anak ketiga juga ada juga. Soalnya kan Juga jarak ada. kelahirannya itu kan ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun, ada Udah yang 10 lupa ya? tahun, udah lupa. Jadi otomatis mereka harus mengupdate dengan pembelajaran baru, terutama dalam Ya. home care, tali pusat dan juga memandikan bayi. Oke, nanti informasi selanjutnya pemirsa boleh langsung datang ke RSCA Anissa tentunya. Baik Bang GS, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama GS Mosaik. Baik di segmen 1, 2, dan akhirnya di momen yang segmen ketiga ini kita masih bersama narasumber yang luar biasa. Dan tentunya tadi tentang home care. Nah di home care sendiri ada kelanjutannya ya Bang GS ya. Dan di sini kita akan menanyakan keunggulan yang lainnya dari home care itu kepada Bu Bidan ya. Silakan Bang GS, coba ditanya Bu Bidan cantiknya nih. Ya, kan masyarakat juga sudah kelihatan percayanya pada rumah sakit ini ya. Ini testimoninya dari ibunya, kemudian anaknya, cucunya, semua warga di sini. Pasti tidak hanya kelebihan-kelebihan yang disampaikan, tapi pasti ada lagi lah. Ini Bu Bidan kayaknya sudah siap untuk memberikan materi yang spesial itu kepada masyarakat. Silakan, biar ada kan? Ya, jadi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa Cilacap ada pelayanan senam hamil. Untuk pelayanan senam hamil ini dapat ditemani oleh suami ataupun anak. Jadi setiap kali ada kegiatan senam hamil kita dapat diberikan ilmu, yaitu adanya bagaimana cara untuk membedong yang baik, perawatan tali pusat, cara memberi ASI, dan juga bagaimana cara untuk menggendong bayi yang baik. Selanjutnya juga ada untuk home care laboratoria, di mana kita dari tim kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa Cilacap itu dapat melakukan home care ke rumah. Jadi masyarakat itu nggak perlu untuk datang ke Rumah Sakit Anissa. Selanjutnya ada juga untuk check up pranika, yaitu yang terdiri dari imunisasi TT. Selanjutnya ada untuk pemeriksaan HIV dan juga untuk pemeriksaan urin. Oh, itu complicated ya Bu Bidan ya. Sangat lengkap ya ini ternyata di Senam hamil kayak apa sih? senam hamil. Ya, Masa Bang GS tuh pengen tahu senam hamil. Iya. Apa ada videonya gitu apa cuma dicontoh orang itu contoh orang bergerak gitu? Jadi Atau itu videonya? nanti Bu Bidannya itu memberikan arahan gerakan. Nanti ibu hamilnya itu nanti mengikuti gerakan-gerakannya. Berarti nggak pakai video ya, tapi langsung.
ada videonya juga yang ditampilkan. Ada. Iya. Jadi tujuannya supaya ibu hamil itu pada saat bersalin itu lebih rileks. Iya. Dari senam itu bisa membuat efek relax itu ya. Bisa. Bisa ya. Oke baik Bang Tempat yang GS. pas. Oke baik Bang GS. Itu Itu juga informasi ya. rajin. Oh harus rajin biar cepat hamil. Ya ya. Oke Bang GS, untuk itu ya home care dan keunggulan yang lain itu complicated ternyata di RSI Anissa. Nah tentunya di sini saya juga ingin informasi lagi tentang CSR ya. CSR yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak ini mungkin dari Pak Direktur mau menginformasikan Ada. apa-apa saja yang sudah dilakukan dari CSR-nya Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa Cilacap ini. Ya, baik. Nah, ini ya memang kita sudah melakukan kegiatan CSR secara rutin ya. Secara rutin. Yang paling jauh kita lakukan ke Kampung Laut Baru. Oke, Kampung Untuk Laut. laut. Bentuknya apa? Kegiatan bakti sosial. Bakti sosial jadi pengobatan Ah, gratis. pengobatan gratis. Lalu ada imunisasi, lalu ada pemeriksaan ibu hamil, dan juga pemeriksaan laboratorium. Hanya ke ibu ya tadi ya. Mungkin cek kolesterol bapaknya itu enggak ya? Enggak Itu semua. bonus-bonus. Ada semua. Oh, ada semua. Iya, pengobatan umum. Ini sampai ke kampung laut, jadi perjalanan laut ya, Iya, Pak betul. Dokter ya, itu momen yang sangat luar biasa tentunya buat pengalaman. Ini semuanya yang diikutkan di Rumah Sakit Anissa ada krunya gitu? Ada? Ada. Ada. Jadi setiap sekali berangkat ke kampung lautnya itu berapa orang yang sudah pernah dilaksanakan? Kemarin kurang lebih kita 20 di 20 Satu perahu ya? ya, banyak ya. satu perahu. Satu perahu. Itu biasanya dilaksanakan udah berapa kali dalam satu tahun? Untuk kegiatan CSR ini kita lakukan setiap bulan. Oh setiap Setiap bulan, bulan, luar ya. biasa ya. Ada tadi cek kesehatan dulu, ada Imunisasi. Ada pengobatan umum juga. pengobatan umum ya. Iya. Sama laporan. Laboratorium. Laboratorium. Jadi harapan kami ke depan ya untuk masyarakat Bandung Mas Cakep itu semoga Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa ini dapat memberi manfaat lebih ya kepada masyarakat di Bandung Mas Cakep, khususnya di bagian kesehatan ibu dan anak. Dan juga dalam tadi ya yang sesuai dengan visi misi kami mencetak generasi emas ya. Kami bisa berpartisipasi dalam mencetak generasi emas di Cilacap dan juga sekitarnya. Baik, untuk pemirsa GS Mozaik Banyumas TV yang ingin mendapatkan layanan kesehatan ibu dan anak terbaik, sangat keluarga. Itu seperti motonya Iya. gitu ya. Keluarga. Visinya yaitu hanya bisa datang cuma langsung ke RSIA Anissa di Jalan Gatot Subroto nomor 31A, Tambak Sari, Senegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Cilacap ya. Tentunya nanti akan bertemu dengan Ibu Dokter dan Pak Dokter dan Bu Bidan cantik. Tentunya masyarakat yang kesini akan disambut dengan smile. Sangat ya positif sekali seperti ini. Iya. Kita auranya kan jadi Iya, positif, Nah, ketularan. jadi agak apa? Suntuk-suntuk itu begitu dia langsung care. Untuk sudah semakin malam larut jadi beger. Itu beger itu bahasa dari Bali cakep juga ini ya. Baik. Baik. Tak terasa ya usia sudah GS Mozaik episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan GS Mozaik setiap hari Rabu pukul 23 dan hari Kamis pukul 10 hanya di Banyumas TV. Saya Andi Wikrama dan rekan saya Bang GS dan kerabat kerja yang bertugas, kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program GS Mozaik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.